Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Khairiatul Hidayah dengan NPM 19210025 akan menjelaskan tugas individu. Soalnya yaitu merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia akhir-akhir ini mengakibatkan 49 orang meninggal. Data pada tanggal 23 Maret 2020. Dengan kasus itu, menempatkan Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat kematian tertinggi akibat COVID-19 di Asia Tenggara. Yang pertama, analisislah dari sisi sosial budaya masyarakat Indonesia, mengapa bisa terjadi kasus demikian. Yang kedua, apa edukasi yang tepat bagi masyarakat Indonesia terkait kasus ini? Yang ketiga, bagaimana kendala yang terjadi dalam kasus di atas? Dan yang terakhir, bagaimana peran nyata kita menghadapi kasus nomor 1? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Secara statistik, Indonesia menjadi salah satu negara tingkat kematian tertinggi. Selain Indonesia, ada Filipina dengan 9,4%, kemudian Italia dengan 7,94%, lalu disusul Iran sebesar 6,53%, Cina dengan angka kematian tertinggi justru memiliki CVR lebih rendah, yakni 3,84%. Terkait tingkat kematian yang tinggi, juru bicara Forum Peneliti Muda Indonesia mengatakan hal ini dikarenakan masih cukup rendahnya angka kasus positif di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Sebab pemerintah Indonesia tidak melakukan mass screening. Screening adalah cara untuk mengidentifikasi penyakit yang belum tampak melalui suatu tes atau pemeriksaan atau prosedur lain yang dapat dengan cepat memisahkan antara orang yang mungkin menderita penyakit dengan orang yang mungkin tidak menderita. Angka diagnosa yang rendah, lanjut Berry, disebabkan belum adanya anggaran untuk melakukan tes massal. Korea Selatan hingga saat ini mampu melakukan ribuan tes per hari, sementara Indonesia hanya membatasi tes pada mereka yang pernah melakukan kontak dengan pasien positif. Yang kedua, edukasi bagi masyarakat Indonesia terkait virus corona. Yang pertama yaitu, kita memberikan pengertian apa itu virus corona. Dengan begitu, mereka juga bisa mengetahui gejala virus corona dan apa yang perlu dilakukan jika mendapatkan gejala tersebut. Yang kedua, corona bisa dicegah dan disembuhkan wabahnya. Jadi, kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa corona itu bisa dicegah, kemudian juga bisa disembuhkan. Jadi, kita memberikan edukasi bagaimana cara mencegah penyakit ini dan tidak panik karena penyakit ini juga bisa disembuhkan. Contohnya, sudah banyak terjadi di Indonesia, banyak pasien yang sudah sembuh. Yang ketiga, pola hidup sehat. Jadi, COVID-19 ini juga memiliki sisi positif, yaitu mengajarkan kita tentang pola hidup sehat, menjaga kebersihan diri terutama, dan juga berolahraga. Yang keempat, kita memberikan edukasi kepada masyarakat, yaitu manfaat berada di rumah. Dengan berada di rumah, mereka bisa berkumpul bersama, mereka juga tidak melakukan social distancing. Lalu yang ketiga, jawaban dari pertanyaan ketiga. Kendala yang dialami dalam kasus corona. Saya mencari ini hanya di dalam Indonesia saja. Jadi tidak mengambil contoh dari luar negeri. Kendala yang pertama yang dialami Indonesia yaitu susahnya tracing corona. Pemerintah mengungkapkan kendala dalam melakukan penelusuran tracing jejak pasien positif COVID-19, salah satunya yakni beberapa pasien positif corona beberapa kali lupa aktivitasnya selama 14 hari terakhir. Ini dikatakan oleh Yuri dalam konferensi pers, beberapa kendala dalam tracing adalah sering sekali pasien yang sudah jelas-jelas positif corona tidak mampu mengingat dengan baik dalam 14 hari terakhir bertemu dengan siapa, di mana, dan apa saja yang mereka lakukan. Lalu kendala yang kedua yang dialami pemerintah Indonesia yaitu masyarakat yang membandel. Sudah seringkali sebenarnya bagi masyarakat untuk dihimbau tidak mudik dahulu atau tidak kontak sosial dahulu, tetapi itu tidak didengarkan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan banyak yang mengadakan acara-acara yang mengumpulkan banyak orang di satu tempat. Selanjutnya, kurangnya APD bagi perawat. Tidak jarang kita melihat tenaga medis yang menggunakan alat seadanya untuk mengganti APD mereka. Kelengkapan APD adalah masalah yang besar bagi tenaga medis, sebab mereka berada di garda terdepan dan benar-benar membutuhkan APD karena berkontak langsung dengan pasien positif COVID-19.
Lalu selanjutnya, kurangnya infrastruktur kesehatan. Ini saya mendapatkan dari salah satu sudut pandang PDP, pasien dalam pengawasan. Dia mengatakan bahwa ketika dia diisolasi, dia diletakkan di satu tempat yang berukuran 2 kali 3 meter. Di sana berisi 4 sampai 5 orang yang semuanya batuk. Jadi mereka digabungkan, entah positif corona ataupun tidak, mereka diletakkan di satu tempat. Jadi di sana tidak ada social distancing, dan lagi ruangannya hanya berukuran 2 kali 3 meter. Selanjutnya, ketika berada di ruangan isolasi, pasien diletakkan di dalam suatu ruangan lagi. Di sana hanya terdapat 3 kasur, sedangkan pasiennya ada 6. Jadi, ada beberapa pasien yang tidur di kursi roda. Dari pengalamannya, Fajri berharap pemerintah pusat dan daerah lebih proaktif dalam menyediakan infrastruktur RS, dan perluasan RS rujukan. Pengetesan massal jelasnya juga perlu dilakukan. Yang keempat, peran nyata kita dalam menghadapi kasus corona. Yang pertama, tentu saja social distancing. Menjaga jarak kita dengan yang lain minimal 1 meter, dan juga menghindari tempat yang mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat. Selanjutnya, selalu menjaga kebersihan. Ini tadi sudah kita bahas. Selanjutnya, tidak menimbun masker ataupun hand sanitizer. Terlalu banyak menimbun 2 hal di atas menyebabkan kurangnya masker bagi tenaga medis juga pasien yang sakit. Tenaga medis adalah orang yang benar-benar berhak menerima pasien karena selalu berada di dekat pasien positif corona, sedangkan jika yang sakit tidak mendapatkan masker dan berjalan di luar akan menyebabkan menularkan virus kepada yang sehat. Yang terakhir, peran kita yaitu tidak menyebarkan berita hoax atau berita hoax. Dalam maraknya virus COVID-19 ini, banyak sekali berita simpang siur yang belum tentu teruji kebenarannya. Oleh karena itu, kita tidak seharusnya menyebarkan berita-berita yang belum kita uji kebenarannya sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi virus corona ini. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.